Ada Nah, cabai ini rawit. cabai rawit. Ini usianya sudah 6 bulan kita simpan di sini. 6 bulan. 6 bulan. Aromanya masih cabai. Masih cabai. Malah lebih menyengat cabai ini daripada cabai segar. Segar. Aromanya. Ya, Emang gitu ya? Memang begitu. Jadi kalau kita untuk masakan yang sudah berbentuk bubuk ya, bubuk cabai itu kita tambahkan 1 sendok teh aja sudah seperti 10 cabai segar. Nah ini Ya, Pak. sahabat Tani, kenapa kami berdiri di atas benda ini? Benda ajaib sahabat Tani. Bukan main-main ini alat yang saya lihat ini cukup apa ya, mudah diaplikasikan dan boleh ditiru ya Bu. Boleh ditiru oleh siapapun. Nanti ini nggak apa-apa, rahasianya kita buat. Oh nggak apa-apa, ini kan bahannya dari kardus sahabat Tani, pakai kayu. Kemudian ini yang dikatakan Ibu tadi, ini adalah dehidrator. Jadi pengurang kadar airnya di apa, hasil panen kita. Bisa cabai, bisa buah iya. Bisa sayur ya. Dan semua hasil panen yang ketika itu murah dehidrator apa ini? Pakai ini adalah buah naga dan buah jeruk lemon. Nah, ini bisa untuk mengeringkan buah-buahan lainnya, nggak hanya cabai. Ini mengeringkan buah lemon. Sahabat Tani. Ini lemon dikeringin kayak gini. Oh ini udah kering. Sudah kering ya. Terus ini juga kan sudah kering nih. Ada buah naga dikeringkan juga. Nih. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, sore hari ini saya lagi bertamu di laboratoriumnya Bu Diana Triswaningsih, tepatnya di BBPP Ketindan ya Ibu ya. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, Malang, Jawa Timur. Nah ini spesial sekali, kami terima kasih sudah diterima dengan baik oleh Ibu dan oleh BBPP Ketindan, keluarga besar semuanya. Kami kegiatannya sedang berlatih bagaimana melakukan olah hasil panen Ibu ya. Ini mungkin bisa dibagikan kepada sahabat tani Ibu. Ini sapaan kami di panggung penyuluhan. Ini kontennya namanya panggung penyuluhan. Ini tiap hari Jumat pagi jam 5 kita tayang. Dan mohon izin untuk kami tayangkan Ibu ya. Nanti Jumat kapan kita tayangkan, untuk biar apa yang kita dapatkan di sini didapatkan juga oleh sahabat tani sekalian. Bisa disapa sahabat taninya dulu. Boleh. Halo, selamat sore. Dari Ketindan, Malang, saya Diana Triswaningsih menyapa untuk semua sahabat tani yang ada di Kabupaten Kebumen ya khususnya, dan untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Siap, terima kasih Ibu. Ini luar biasa sahabat tani. Kita seharian dari jam 8 tadi pagi ya Bu? Jam 8 ya. Kita seharian ini udah selesai, terakhir kita membuat permen pisang. Permen pisang. Ini tadi kita membuat macam-macam, termasuk sudah berbagi ilmu terkait bagaimana kita mengolah hasil panen kita menjadi nilainya lebih tinggi daripada dijual mentah gitu ya Bu? Ya. Ini memang seperti itu Bu. Kami tanya, kenapa harus ada pasca panen Bu? Barangkali bisa dijelaskan latar belakangnya. Ya. Budidaya kan jelas. Ketika sahabat tani berbudidaya, hasilnya, produksi, profitasnya harus tinggi. Saat panen itu yang harus dilakukan petani apa Bu? Baik untuk sahabat tani di Kabupaten Kebumen dan seluruh wilayah seluruh Indonesia ini Bu yang nonton juga, ya. Mengapa pasca panen itu sangat penting dilakukan ya? Kalau kita memang mau berusaha produksi ya, produksi mulai dari on farm, yaitu dari lahan sampai dengan hilir dan pemasarannya ya. Manakala kita sudah berusaha berproduksi baik di on farm ya, di lahan, jadi itu hasilnya bagus, cantik, dan pada saat harganya cantik, kita jualnya juga harus dalam produk sekar ya. Gitu. Ya. Jadi kaidahnya ketika produk segarnya itu harganya bagus, tetap disarankan untuk menjualkan langsung dengan produk segar. Produk segar. Nah, contohnya gini nih. Kalau cabai itu kan fluktuatif sekali ya. Cabai ya, itu mempengaruhi inflasi malah. Inflasi kan ya. Luar biasa.
kalau cabai itu pada saat harganya murah banget kan kasihan juga. Kasihan, ada yang dibuang-buang biasanya, Bu. Dibuang-buang kan, kasihan. Nah, itulah kita perannya di pasca panen dan pengolahan. Jadi bagaimana kita kalau secara pasca panen itu mempertahankan kesegaran ya, mempertahankan kesegarannya. Terus kalau kita berlanjut untuk mengolah, berarti kita harus bagaimana mengolah tapi produk yang primer. Jadi produk yang masih sekunder, jadi belum berubah wujud. Maksudnya berubah wujud itu gini, kalau cabai diolah jadi sambal kan berubah menjadi sambal. Itu jadi berubah. Itu. Namanya bukan cabai lagi. Bukan cabai lagi, sambal. Oh, iya. Nah kan, nah tapi kalau kita coba cabai itu kita keringkan, tetap cabai. Tetap cabai. Cabai kering. Cabai kering. Nah sekarang juga ada trennya abon cabai. Abon cabai, ya benar. Karena dibubukkan dengan ditambahkan bumbu, bisa dijadikan untuk taburan makanan, makan bakso, makan mie, ya, terus benar. Makan kalau makanan di Kabupaten apa khasnya kalau yang kuah-kuah lanting itu. Lanting ya? Itu makanan yang bulat-bulat itu bisa dikasih kan? tabur cabai juga enak kan gitu. Nah manakala pas panennya itu berlimpah, harganya itu murah, baru kita lakukan penanganan pertama pasca panen yaitu mengeringkan cabai. Jadi cabai yang segar hanya dikeringkan dengan bantuan sinar matahari ataupun bisa menggunakan oven pengering. Oh gitu. Ya. Artinya sebenarnya nggak semuanya harus diolah atau dikeringkan. Iya. Harapannya kita ini menjadi solusi berarti ketika harga komoditas pertanian yang fresh harganya anjlok, petani kecewa, itu nggak perlu kecewa banget intinya ya. Iya. Harus harus kita pintar untuk mempertahankan si cabai harganya masih tetap harus cantik. Jadi untuk menunggu cabai itu ketika harganya mahal baru kita lepas. Caranya karena cabai bahan segar dan mudah rusak ketika tidak ditanganin pasca panennya, iya. Sarannya dikeringkan dulu menjadi cabai kering ya, cabai kering itu. Nah, kalau masih harganya mahal, berarti kita harus mempertahankan kesegarannya. Kesegaran itu setelah panen kan dia pastinya layu. Ya. Itu ada teknik pasca panen nggak harus dikeringkan tapi tetap segar dan mempertahankannya. Mempertahankan bisa. Jadi bisa mungkin sahabat tani juga pernah melakukan ya mungkin ya. Jadi setelah panen itu kan diangin-anginkan supaya kapasitas air lapang itu menguap dulu kan. Iya, tidak ditumpuk langsung. Tidak ditumpuk. Jadi menghindari kebusukan yang pertama. Gitu. Nah setelah kapasitas lapangnya sudah berkurang, barulah kita kemas menggunakan daun. Bisa daun pisang, di sana kalau ada daun jati, monggo. Dibungkus daun. Ya. Itu salah satu trik ini sahabat tani berarti. Jadi kalau kita di sini itu panennya pakai keranjang ya, keranjang bambu itu bisa dikelilingi dengan daun pisang atau wadahnya ya. Iya, baik itu keranjang ataupun ember itu taruh daun pisang dulu keliling atau pokoknya daun-daunan yang hijau enggak kelarasnya enggak ya, bukan ya. Daunnya bisa daun pisang, bisa daun jati ya, pokoknya lebar itu ya. Mudah ditemukan. Dan dia tidak mempengaruhi aromanya si cabai. Tidak. Itu ya. Jadi itu kalau cabai, kalau memang kita pinginnya cabaiku pengen harga yang mahal. Nah, pada saat mahal itu kan cepet-cepetan orang memanen ya biasanya. Yang hijau-hijau pun sudah ikut dipanen. Iya kan biasanya. Nah, manakala di pengumpul itu masih kepenuhan cabai yang sudah dipanen masih hijau. Nah, kita mungkin terlalu bersemangat akhirnya kita ikut panen. Nah, bisa saja nanti untuk mempertahankan kesegarannya untuk 2 hari ke depan bisa dijual pakai itu tadi, pakai daun itu. Nah, terus nyimpennya di ruangan yang agak dingin, jangan ya di ruangan yang panas. Karena evaporasinya terlalu cepat kali ya kalau evapotranspirasinya ya. Transpirasinya terlalu cepat kalau panas. Nah, tuh jadi dengan dikasih keranjangnya, dikasih daun
itu bisa meminimalkan kehilangan hasilnya. Susut hasilnya, dan itu nggak harus ditutup ya, tetap terbuka, cuman bagian bawah sama sampingnya di daun. Ini trik beneran. Iya, itu jadi atasnya bisa itu tahan 2 hari itu, Bu? Bisa, itu dengan menunda. suhu yang dingin ya. Suhu dingin. Maksudnya tempatnya itu dingin. Jadi misal di sekitar dekatnya kamar mandi, dekat kamar mandi itu. ya. Nah jangan lupa, tapi jangan langsung nempel di lantai ya, ininya apa, keranjangnya itu atau wadahnya itu. Ya bisa saja nanti ada batu bata, jadi bisa ada angin yang masuk dari bawah. Gitu. Nah, jadi atasnya ditutup tapi nggak tutup rapat, jadi dia masih bisa bernafas, dan nafasnya masih bisa dikendalikan oleh si daunnya. Kelembapannya bisa dijaga oleh daun tadi. Banyak berarti proses. Itu kalau yang segar ya Pak ya, pasca panen. Segar untuk mempertahankan kesegarannya. Tapi kalau memang sudah punya segar, udah dipertahankan kesegarannya, mau dijual masih tetap murah dan dihitung-hitung rugi. Kita keringkan. Kita keringkan jadi cabai kering. Bisa diolah jadi abon cabai dan sejenisnya atau dibubuk-bubukin. Bisa juga disimpan dalam kondisi kering, Bu. Kondisi kering, jadi cabai sudah dikeringkan, cabai tapi utuh, kering dikeringkan. Itu bisa lebih lama. Lebih lama. Itu sampai berapa hari atau berapa bulan, Bu? Itu sudah 6 bulan saya yang punya tadi itu. 6 bulan ya, masih seger. Masih kering, saya tadi nyoba nyium masih bau cabai. Bisa Mas, tolong diambilkan di. Bisa ya. Cabenya masih seger dan aromanya masih cabai. Enggak berubah aroma jadi yang lain. Di lab nanti mungkin diambilkan, tapi yang agak sebelah sana dekatnya ini apa, dehidrator. Ada barangnya. Ada barangnya nanti kita tunjukin sahabat Tani. Itu 6 bulan dalam kondisi di Tupperware ya. Di Tupperware rapat dan di suhu ruang. Ya, di suhu ruang itu kalau dijual laku kira-kira, Bu, yang cabai kering? Masih tetap ada konsumsi dan bisa untuk masak lagi ya? Bisa. Menggantikan cabai segar itu bisa ya? Bisa. Yang di wadah toples, Mas? Di toples dekatnya dehidrator. Yang toples gede. yang oranye. Nanti kita tunjukin sahabat Tani bagaimana wadah kering. Jadi bisa, kalau memang pas kok kita sudah mempertahankan kesegarannya kok masih tetap turun harganya, boleh kita keringkan. Ya. Nah, ini solusi bagaimana petani ketika cabai itu murah dikeringkan. Jangan sampai cabai itu nggak dipanen, diterlantarkan, atau bahkan ada yang apa? Ini contoh cabainya sahabat Tani. Monggo. Ini sahabat Tani. Ini cabai, kebetulan ini ada cabai merah ya, cabai merah bukan cabai keriting besar, ya. Merah besar, ada cabai ini rawit. Cabai rawit. Ini usianya sudah 6 bulan kita simpan di sini. 6 bulan. 6 bulan. Aromanya masih cabai. Masih cabai. Malah lebih menyengat cabai ini daripada cabai segar. Aromanya. Ya, Emang gitu ya? Memang begitu. Jadi kalau kita untuk masakan yang sudah berbentuk bubuk ya, bubuk cabai itu kita tambahkan 1 sendok teh aja sudah seperti 10 cabai segar. Ini menghemat juga berarti? Iya, menghemat. Kalau mau masak pakai cabai kering, terutama mungkin ibu-ibu muda yang masaknya pas cabai mahal itu, pakai cabai ini solusinya. Dikeringin saat harga cabainya murah. Iya. Kalau mahal nggak usah. Kalau mahal nggak usah. Kalau cabai mahal berarti beruntung petani ya. Iya. Jadi pendapatannya walau bagaimanapun kita karepe itu petani lebih sejahtera dengan produknya. Gitu. Jadi dihargai oleh pasar dan oleh konsumennya. Apalagi konsumen orang kita sendiri ya, konsumen orang kita sendiri. Ini nggak cuma cabai sahabat Tani, banyak di sini yang dikering-keringkan dan alatnya ini udah yang fresh itu tadi udah jelaskan. Semoga bisa diaplikasikan petani-petani cabai atau bahkan nggak hanya cabai ya, bisa jambu kristal atau buah-buahan apa itu taruh di atas daun. Ya. Dan diangin-anginkan dulu. Nah, yang kedua ketika kita mau mengeringkan, banyak alat-alat pengering. Ini saya mau tanya sekalian, Bu. Monggo. Alat pengering saya tadi dijelaskan sekilas sahabat Tani, ada yang namanya dehidrator, ada yang namanya open pengering, ada namanya open pemanggang, ada vakum evaporator, ada vakum frying. Nah, itu
disederhanakan Ibu, kira-kira mau mengeringkan yang dibutuhkan petani itu apa aja, itu penjelasan sedikit aja Bu. Jadi begini sahabat tani, kalau sahabat tani ingin mengeringkan cabai kan selama ini mungkin kalau menggunakan sinar matahari itu kan dijemur kadang hasilnya coklat hitam ya. Mungkin salah satunya itu mungkin penyebabnya cabai-cabai yang sudah terkena ini penyakit ya, infeksi ya. Kalau kita bilang pate atau pate itu sebenarnya nggak boleh dicampurkan dengan cabai yang masih segar. Pertama dipilah. Itu dipilah dulu. Nah habis itu baru kita keringkan pakai mesin oven. Jadi oven di sini adalah yang digunakan oven drying. Jadi oven pengering dengan bantuan blower untuk menghisap si kadar air di dalam cabai. Sistemnya ini sahabat tani pasti kalau berpikiran bingung, ya? Oven itu oven yang buat roti itu Bu. Salah. Itu bukan maksudnya. Bukan. Kalau oven untuk bikin roti, bikin cake, bikin bolu itu adalah oven pemanggang. Oven pemanggang. Jadi sistemnya dia pembakaran. Hanya memberikan panas aja di dalam terus ruang untuk ovennya. Membakar si campuran gula dan tepung dan telur supaya dia mengembang. Ada pemanggangnya. Nah kalau kita bicara oven drying seperti dehidrator, oven untuk mengeringkan. Jadi namanya dehidrator. Ya dehidrator atau kita sederhanakan penghilang kadar air. Nah itu ada di sini, di kebetulan sini ini adalah oven yang saya modifikasi ya untuk bisa dicontoh oleh sahabat tani dengan biaya yang sangat murah. Nah ini ya, sahabat tani, kenapa kami berdiri di atas benda ini benda ajaib sahabat tani. Bukan main-main ini alat yang saya lihat ini cukup apa ya, mudah diaplikasikan dan boleh ditiru ya Bu. Boleh ditiru oleh siapapun. Nanti ini nggak apa-apa, rahasianya kita buat. Oh nggak apa-apa. Ya, ini kan bahannya dari kardus sahabat tani, pakai kayu. Kemudian ini yang dikatakan Ibu tadi ini adalah dehidrator. Jadi pengurang kadar air di apa hasil panen kita, bisa cabai, bisa buah ya. Bisa sayur ya. Dan semua hasil panen yang ketika itu murah dehidrator Pak ini. Dan ini bagiannya apa saja Bu? Kita cara membuat dehidrator itu yang dibutuhkan apa saja? Begitu ya. Ini kan saya contohkan dari ini apa rangkanya dari nih. Rangkanya itu dari plat yang segitiga ya, apa namanya Pak? Ini boleh dilihat Bu? Boleh. Ya mohon maaf Bu. Nah tak bantuin ke. Ya. Oh ini plat siku. Ini rangkanya pakai siku sahabat tani. Jadi ini plat siku. Plat siku 4 kayak gini sebagai tulangnya ya. Kemudian dibaut ini buat dudukannya. Kemudian ada kawat ini untuk menahan traynya ya. Ini traynya juga dari kawat nyamuk ya, saya bilang, sama kayu. Ini kawat biasa ini yang buat pasir itu bangunannya. Buat bangunan nih. Iya, ini. Dan ini semua tersedia di toko bangunan terdekat. Iya, ada. Nah. Terus pemanasnya itu mungkin sekilas kayak ini ya, seperti penetas telur ya. Penetas ayam ya. Ayam atau telur ayam. Nah, hanya pakai lampu kayak gini. Lampu pijar harus nggak boleh lampu LED atau lampu neon, itu nggak bisa. Nggak bisa karena cahayanya ini menyerupai si sinar matahari. Oh gini. Berarti masih bermanfaat ini lampu-lampu kayak gini sahabat tani. Karena sekarang sudah ada LED, Philips atau apapun ya. Itu tidak menyerupai matahari, yang menyerupai ini. Dan ini bisa menimbulkan efek panas ya. Panas dan panas itu yang membuat ininya kering. Nih. Terus ini traynya harus bolong-bolong. Pemanasnya pakai ini lembaran aluminium ya ini Pak ya. Iya, ini galvalum kalau nggak salah. Ini galvalum. Ini kayaknya seng itu apa? Talang ya. Talang iya bener ini talang Bu. Jadi nggak khusus ngambil dari mana ini. Tidak, ini semua beli di bahan bangunan semuanya. Ini hanya fungsinya untuk apa Bu?
membantu pemanasan, ya. Membantu pemanasan. Pemanasannya lebih efektif. Kalau tidak pakai lembar aluminium ini, panasnya nggak akan terjadi. Meskipun sudah ada lampunya. Ya. Dulu pernah saya pakai foil aluminium yang biasa aluminium untuk foil yang untuk itu, roti, untuk manggang makanan. Nah, itu malah lebih mahal, Ibu. Lebih mahal, terus dia gampang sobek. Gampang sobek, ya gampang benar. sobek. Jadi saya buat rombak dengan pakai lembaran galvalum talang rumah. Ya, ini. Malah jauh lebih murah ini. Ini pakai ini dan semua bagian dalamnya dilapisin dengan galvalum talang ini ya, sahabat tani. Dan ini rangkanya hanya pakai tadi siku dan di traynya pakai kayu reng biasa bisa ini. Ada kawatnya biasa, sama strimin. Untuk menahan aja. Untuk menahan. Menahan kalau ada mengeringkan cabai, terus mengeringkan ini. Ini kalau cabai bisa langsung di sini ya, Bu? Iya, langsung bisa. Ditaruh di atasnya kalau cabai. Tapi ini kita lihat lagi ngeringin apa? Jadi ini kita mengeringkan ini di sini. Panas ya? Enggak, hangat. Oh, hangat. Silakan, ini adalah buah naga dan buah jeruk lemon. Nah, ini bisa untuk mengeringkan buah-buahan lainnya, nggak hanya cabai. Ini mengeringkan buah lemon, sahabat tani. Ini lemon dikeringin kayak gini. Oh, ini udah kering. Sudah kering ya. Terus ini juga kan sudah kering nih. Ada buah naga dikeringkan juga. Nih. Kenapa nggak dimakan langsung, Bu? Kan udah enak, Bu. Bisa langsung dimakan, silakan. Kan ini memang untuk ini ya, untuk ini praktek. Lagi-lagi ketika ini panenannya murah ya, Bu ya? Iya, panenannya murah. Nah, ini misal dijual seger mahal ya kita jual dalam bentuk segar. Dalam bentuk segar. Kan buah naga juga ada murahnya ya, Bu? Ada pernah murahnya. Kadang 5.000. 5.000 1 kilo. Kasihan tuh petani. Kasihan petani. Kalau 5.000 berarti di lahan bisa-bisa cuma 1.000 2.000 ya. Jeruk juga ketika murah silakan dikeringkan dulu. Dan ini nanti produk-produk keringannya. Kalau cabai itu kan jelas nanti dikeringkan, tadi sampai 6 bulan masih bisa untuk masak, diambil cabai kering bisa. Lah kalau ini buah-buahan seperti ini untuk apa, Bu? Biasanya kalau orang yang memang untuk menghindari gula ya setiap makanannya ya. Diabetes kan ya. Ini ya, misalkan kita sendiri yang bukan diabetes itu kan harusnya meminimalkan asupan gula pasir. Gula pasir ya. Jadi ini bisa kita langsung makan atau enggak kita campurkan di air yang hangat supaya senyawanya ini kan bentuknya ini sahabat tani kan kelihatan ya antosianinnya sangat pekat sekali. Dia berarti antosianin. Antosianin kadar ini antioksidan. Iya, antioksidannya cukup tinggi. Jadi hanya mencelupkan si buah naga yang sudah kering ke dalam minuman kita sudah mendapatkan vitamin yang berupa antioksidan berapa kali lipat dibandingkan kita harus mengonsumsi vitamin C yang tablet. Yang beli di apotek. Oke, sahabat tani, ini hasil kenapa dikeringkan buah-buah saat murah ini ternyata manfaatnya luar biasa. Ini ya idealnya manusia itu tidak mengkonsumsi terlalu banyak gula pasir, gantinya ini ya. Iya. Ini sama juga pengganti vitamin-vitamin tablet yang sudah instan di apotek. Ini makan ini cukup. Atau ini hanya dicelupkan ke air minum. Hangat atau itu diminum dingin juga bisa. Berubah warnanya menjadi ungu. Vitaminnya terekstrak. Termasuk ini ya, yang biasanya lemon tea ini teh dikasih ini terekstrak dan kelebihannya ini bisa disimpan berapa lama, Bu? Kalau dalam kondisi ini ya vacuum pack ya. Vacuum pack itu pengemasan yang rapat. Nah, ya itu bisa sampai 1 tahun. Nanti kalau 1 tahun. Kalau kita dalam produksi tidak langsung dijual ya, maksudnya ya Pak ya kita bisa packing seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengonsumsinya setiap hari paling nggak kan setiap 2 minggu kita harus beli lagi ya. Beli lagi ya. Dari teman-teman sahabat tani yang memproduksinya. Sejaknya seperti itu. Ini kelebihannya dengan buah seger sama nggak atau? Sama, karena dia tidak melewati pencucian ya. Ini buah asli diiris aja langsung dikeringkan pakai alat ajaib ini. Jadi misalkan gini, kandungan antioksidan ini katakannya 10 ya. Iya. Segarnya 10. Kita keringkan ini hanya berkurang 1% aja. Jadi cuma 9 itu karena
adanya pemanasan kan cuma mengeringkan kadar airnya, tapi vitaminnya tidak berkurang sama sekali, tapi nilai keseluruhan nilai antioksidannya hanya berkurang 1 poin. Itu wajar untuk proses pengolahan. Karena diolah, turunnya tapi tidak terlalu banyak. Enggak seperti digoreng atau di apa. Iya. Atau kalau dijemur di matahari, kalau penurunannya juga banyak nggak, Bu? Banyak, kalau di matahari banyak sekali ya, sahabat tani. Karena apa? Belum tentu dalam 1 hari dia bisa kering, ya. Terus nanti bisa juga ada terkontaminasi silang. Kontaminasi banyak makhluk udara, terus debu. Burung debu. Nah, itu kalau burung terbang membuangkan sesuatu. Itu. Makanya saya buat oven ini yang berbahan dasar dari penyangganya tadi besi siku untuk rak-rakan. Terus pakai galvalum talang ini ya. Terus sama kerdus. Ini ada kerdusnya buat apa, sahabat? Kardus ini sebenarnya dia adalah untuk menjaga si panasnya nggak keluar. Harusnya kalau sahabat tani nanti membikin, bisa saja bikin aja kayak lemari kayu ya. Tapi yang benar-benar rapat, tapi tetap dalamnya dikasih seng ini untuk pemanasan. Kalau hanya kayu saja, dia tidak akan terjadi pemanasan. Tidak terjadi pemanasan. Karena kayu itu kan menyerap panas. Jadi ada udara masuk di samping kirinya, pasti di dalamnya juga akan dingin. Tapi kalau ada lampu, terus ada sengnya ini, luarnya sudah ada triplek ya, ataupun kardus, dia sudah menjaga sih panas di dalam. Dan kardusnya ini di lakban gini ya, Bu? Ya. Harapannya biar udara panasnya tidak keluar dari itu. Ini kardus murah banget ini. Ini kardus bekas juga bekasnya bisa ya? Ini mesin cuci. Terus TV, kita beli TV. Ini belinya dulu di rombeng ya, jadi kardusnya gitu. Jadi kardusnya masih bersih. Kardus yang punya gede-gede ini itu bermanfaat, sahabat tani. Dan nggak perlu tampilan yang keren-keren lah ya, yang penting manfaatnya ya. Pakai kardus pun bagus. Nah satu lagi juga, yang penting itu harus ada ini blower. Ini penting, sahabat tani. Ini namanya blower. Karena ini untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam oven drying ini. Jadi panasnya kan dengan adanya kadar air di dalam bahan kan dia bercampur ya. Itu harus dikeluarkan oleh blower. Kalau tidak dikeluarkan oleh blower nanti dia busuk. Karena setiap bahan basah tadi itu kan buah naga, jeruk itu kan basah diiris ya. Iya. Kemudian ditaruh di tempat yang panas ini, oven ajaib ini pasti menguap si basahnya itu. Iya, penguapan terjadi. Ketika menguap di dalam sini hanya bulat-bulat di sini. Bulat aja, nanti kembali lagi ke bahannya dan nanti menjadi jamur. Nah, kenapa alasannya ini menjadi penting? Ada blowernya. Jadi ini udara penguapan tadi bahan basah disedot oleh blower, dikeluarkan lewat sini ya, Ibu. Ini pengeluarannya. Pengeluaran lewat sini, jadi yang di dalam itu benar-benar nggak ada udara penguapan, nggak ada uap airnya di dalam. Ada uap air, sirkulasi panas sini berjalan semestinya. Jadi uap yang bercampur panas dan kadar airnya si bahan kan bercampur ya, dihisap sama si blower keluar. Jadi termasuk jadinya kalau ada sirkulasinya yang normal seperti ini, tingkat-tingkat ini ada 5 tingkat ini sampai bagian bawah bisa kering, Bu? Bisa kering. Bisa kering sempurna dengan bersamaan ya. Bersamaan. Jadi yang sini sudah kering, agak mengering sedikit, kita pindah ini gitu. Jadi kita tetap aja kita juga akan bergilir. Termasuk kadang bisa dibolak-balik ininya ya, Bu. Nggak harus ini. Tetap walaupun kalau tetap juga bisa. Bisa, cuman agak mempercepat kadang dibalik kayak orang goreng itulah ya, Bu. Diwalik. Walaupun nggak mungkin gosong ini. Nggak mungkin gosong. Beda lagi kalau namanya vacuum frying ya. Vacuum frying apalagi itu? Kalau vacuum frying itu biasa dikenal untuk menggoreng buah-buahan ya. Buah-buahan seperti nanas. Oh iya, saya pernah lihat itu oleh-oleh khas Malang ini ya. Ada apel, di pusat oleh-oleh apel, keripik apel tapi masih
Berasa apel, cuman dia kering ya Bu? Kering, terus mungkin agak sedikit serik ya. Seriknya itu bisa dari minyaknya. Oh gitu, itu pakai minyaknya tuh? Pakai minyak. Jadi vacuum frying itu sebenarnya dia juga menghisap si pencampuran minyak dan buah yang digoreng itu, akhirnya uap air dan minyak uap airnya itu dihisap juga, dikeluarkan model blower gini. Tapi pemanas minyaknya ada digoreng gitu. Digoreng itu ada pemanasnya pakai LPG ya. Pakai kompor biasa. Ya, kompor biasa itu. Jadi kompor biasa ada semacam tempat gorengnya, ada minyaknya, dipanasin minyaknya, digoreng di situ, cuman ditutup rapat dan penutup rapatnya ada ini ada pakai listrik seperti ini, ada exhausternya ini. Jadi uap hasil penggorengan dan uap air dari buah itu langsung dikeluarkan. Gitu. Tapi itu harganya vacuum frying. Harganya lebih mahal. Jadi kapasitas 25 liter ya minim itu kurang lebih harganya sekitar 75 sampai 80 juta. Dan itu minyaknya kalau untuk goreng nangka ya nangka saja. Oh, nggak bisa dicampur. Nggak bisa dicampur. Karena rasanya kan berbeda. Ada salak juga ya. Iya. Salak, nangka, terus gitu. Bahkan semangka. Semangka bisa, melon bisa. Melon bisa. Gitu, ternyata minyak ya itu nanti kalau Sahabat Tani udah punya skala industri lah ya Pak ya. Minim 25 liter baru bisa dikatakan sebagai industri rumah tangga ya. Rumah tangga. Kalau memang untuk awal paling tidak ini mesin ajaib ini harus dibuat sendiri nih. Ya, dibuat aja sendiri. Dibuat sendiri nggak apa-apa ya, nggak harus. Ini nggak harus beli sama ibu ya. Enggak, ibu nggak jualan ini Sahabat Tani. Ini justru. Jadi kalau misalkan Sahabat Tani kepingin saya mengajari ya nggak apa-apa. Jadi via WA ya sekarang ya. Via WA. Call itu kan video call. Boleh Ibu, nanti kita cantumkan di deskripsi nomor WA-nya. Bisa nanti pas biar dihubungin. Bisa pas di saat mau merangkai ini berapa ukurannya, berapa ini kan bisa bekerja sendiri ya. Kalau saya kan enggak bisa, pasti saya menyuruh teknisi. Tapi yang di belakang teknisi Ibu dong ini kan ya. Iya. Teknisi hanya suruh buat kotakan gini, ada gininya gitu. Ini bisa dilihat Sahabat Tani dan ini sangat bermanfaat untuk petani kita. Nggih. Dan semoga konten hari ini Ibu bermanfaat ya untuk Sahabat Tani, sesokjanya untuk bagaimana agar si buah-buahan yang harganya pas murah minimal lah kita keringkan untuk menjadi bahan tambahan makanan ataupun pangan fungsional. Jadi pangan fungsional itu juga yang mempunyai manfaat untuk kesehatan. Untuk kesehatan gitu. Kita, minimal untuk kita, untuk keluarga kita sendiri makanan-makanan seperti ini. Kalaupun mau lebih meningkatkan nilai ekonomis, ini dijual laku nggak Bu? Laku. Dijual pun laku ya? Dijual laku. Ada yang beli? Ada. Ibu jualan kayak gini sih? Iya, di online itu banyak sekali sudah. Buah kering kering, iya. Gitu? Iya, beda dengan keripik buah dan buah kering, beda. Oh beda? Beda. Nanti mahalan mana itu kalau dijual? Mahalan vacuum frying. Vacuum frying yang tadi? Iya, daripada kita. Tapi manfaat gizinya Bu? Tadi kalau manfaat bagi kesehatan bagus yang bagus ini daripada yang digoreng. Digoreng otomatis ada campuran minyak. Gizinya juga udah turunnya banyak. Kali ini cuma 1%. Iya. Turunnya gizinya. Masih seperti ya bisa dikatakan ini udah sama seperti aslinya. Ya. Sama seperti aslinya, konsumsi ini sama dengan konsumsi yang segar. Gitu. Turun 1%. Jauh lebih sehat Sahabat Tani. Termasuk alatnya jauh lebih sehat di kantong. Iya. Iya, itu yang terpenting Ibu. Ya. Makanya saya pengen tahu banyak tentang ini nih. Ini mudah sekali dibuat dan ini silakan. Hanya oh ya ini lampunya tadi tiap tingkat kalau bisa ada lampunya ya Bu. Jadi memanaskan kanan kiri ya. Kanan kiri harus dipasang lampunya. Harus dipasang supaya ini menyerupai sinar matahari yang pada saat kita jemur di luar itu menyerupai panasnya sinar matahari yang jatuh ke produk yang dikeringkan. Ke produk yang dikeringkan. Ya. Masukin lagi apa enggak Bu? Bisa. Bisa Bu. Ya. Gini Pak. Oke. Oh loh. Oh ini kena. Enggak apa-apa, nanti aja. Oh ya udah. Bisa kok ini. Ya.
Seperti inilah sahabat tani. Gampang. Ini mudah kan? Alat yang mudah, bisa ditiru, bisa minta ajarin. Bisa nanti minta nomor WA-nya dan Bisa, nanti. siapapun boleh. Boleh. Petani seluruh Indonesia. Boleh. Wah, boleh meminta. Cuma pasti yang agak mahal itu blowernya ya. Oh ya, ini blowernya harganya berapa Bu? Ini kan alat ini sudah Berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya. Ini 10 tahun? Iya, 2008 saya bikin ini. Masih bermanfaat Masih sampai sekarang. dan nggak rusak-rusak gitu Nggak ya? rusak. Yang rusak bola lampunya Paling yang, ini kalau putus ya, ganti gitu ya. gitu. Ini blowernya juga. Blowernya juga ini. Ini paling mahal ininya paling ya? mahal ini. Ini dulu berapa ratus Ini ribu? dulu saya beli 250. 250. Sanggup lah panen Paling berapa sekarang kali. mahal-mahal kan nggak sampai beli yang oven seperti ini kan. Iya, petani cabai panen berapa kali dapat itu. Iya. Sekali lah dapat, apalagi kalau pas mahal. Belum ranknya juga paling murah. Ini paling sekitar berapa nek sepaket gini, Ini Bu? dulu itu 1 jutaan. Oh, ini ada harganya. Ya, Nanti harganya. kami foto ini harganya. Karena yang mahal itu di ini ya, saya Di blowernya? teknisi ya, sama blowernya ya. Oh, ini ada ongkos tenaga kerja nek sahabat tani Iya. dino-dino tiap hari mainan ini bisa lah. Bisa, jadi nggak usah pakai ongkos tenaga kerja ya. Iya, Untuk sejuta sendiri kan untuk soalnya. sendiri. Gitu. Blowernya di atas, di Iya. bagian tengah. Seberapapun gedenya tetap ininya di harus di tengah. tengah. Satu saja cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini luar biasa Semoga ilmunya bermanfaat hari. ya untuk Semoga sahabat tani. menjadi amal jariah. ilmu. Amin. Ini Kita kan semua. bisa ditonton berulang-ulang Iya. ya. Bisa ditonton berulang-ulang. Siapapun bisa mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Apa yang baik dari obrolan kami ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Amin, nggih. Dan ketika kami ada salah dalam menyampaikan, ya kami mohon maaf. Terutama saya juga minta maaf, Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat, petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya Nur Hadi Mustafa. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.